Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku sama temanku lagi, Rafli dari UNER, akan ngebahas seputar living cost kuliah di Universitas Airlangga. Jadi buat teman-teman di sini yang penasaran, sekiranya kayak biaya kos-kosan berapa, kemudian range untuk makan berapa, dan juga kayak uang bulanannya anak UNER tuh kira-kira berapa sih? Nah, kita bakalan ngebahas di sini. Tapi teman-teman, sebelum itu better buat kalian untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja mari kita bahas seputar living cost di Universitas Airlangga. So, teman-teman, untuk pertanyaan pertama atau topik pertama yang akan aku bahas adalah masalah UKT. Nah, karena teman aku ini, Rafli, dari keperawatan UNER, jadi dia pasti udah dapat atau punya informasi mengenai UKT-nya anak UNER tuh berapa sih gitu. So, bisa dijelasin nggak, Vi? Ada berapa tingkatan atau kayak kisaran range UKT? Range UKT sendiri itu dilihat dari, ya seperti biasa, pendapatan orang tua ya, hitung-hitungan. Benar. Terutama kalau SNM, SBM, itu diperhatikan banget gitu loh, masalah pendapatan orang tua, terus pengeluaran orang tua dari ya kendaraan, listrik, pengeluaran rumah-rumah segala macam. Itu pasti dihitung range-nya kurang lebih ya bebas, bisa 1 juta dan 2 juta, 3 juta, macam-macam. Yang paling mahal berapa, Vi? Kalau setahu kamu? Atau kayak jurusan apa atau kayak jalur apa yang paling mahal UKT-nya biasanya? Kalau kita ngomong secara general, iya, general ya, kita secara general paling mahal sih fakultas kedokteran sama kedokteran gigi. Itu sampai puluhan. Itu untuk UKT ya, Vi? UKT. Oke. Terus kalau misal untuk mahasiswa mandiri, itu paling rendahnya kalau di fakultas keperawatan itu 7,5 kalau angkatanku. Paling murah tuh 7,5 untuk per semesternya ya? Per semester 7,5, bisa 12,5, bisa lebih itu. Juga. Oke. Tapi kalau yang general, Vi, kayak misal ya kayak mahasiswa biasa-biasa gitu loh, kayak mungkin pendapatan keluarganya juga nggak gede, itu kayak kamu ada yang tahu nggak berapa gitu? Kalau lihat gitu-gitu sih nggak sampai 3 juta ke atas ya, kan kayaknya. Ada juga ya 3 juta ke bawah ada? Ada. Oke. Tergantung sama orang tuanya, apalagi kalau bidik misi. Oh iya, bidik misi kan gratis ya malahan ya. Iya, gitu. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau UNER itu menurut aku kembali lagi ke program studi yang diambil ya WTV ya. Kalau semisal program studinya itu emang bagus, akreditasinya juga bagus, kemungkinan UKT juga bakalan gede kayak gitu. So, kita langsung lanjut ke topik yang kedua. Nah, sekarang kita ngomongin kos-kosan ataupun kayak tempat tinggalnya buat kuliah di sekitar UNER tuh opsinya apa aja sih, Fri? Kayak kos-kosan atau ada yang lain nggak? Oke, jadi kalau di UNER itu sendiri kan terbagi jadi 3 kampus ya, Wan. Kampus ya, A, kampus B, kampus C. Kampus A ini untuk mahasiswa kedokteran gigi. Kampus B untuk anak-anak soshum, kayak FISIP, kayak FIB, kayak hukum. Iya, benar. Terus kalau kampus C ini eksak, mahasiswa Fakultas Sains Teknologi, Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Perikanan Kelautan, Kedokteran Hewan, kayak gitu-gitu. Jadi dibedakan. Kalau kampus A ini karena yang kos daerah situ itu mahasiswa yang ya terbilang benar, jurusannya bagus dan kebanyakan sih mahasiswa yang punya kaya yang berada jadi ya harga kosnya bisa lumayan mahal, di atas 500 mungkin. Berarti kalau dapat harga 500 untuk di daerah kampus A itu sebenarnya termasuk murah banget. Oh my god. Oke. Rata-rata aku pernah nyari deket kampus A itu harganya 1 ke atas. Serius, Vi? Serius. 1 juta tuh kalau menurut kamu pribadi fasilitasnya dapat yang basic atau kayak dapat lumayan udah harga 1 juta? Lumayan, bisa ada AC, ada ruangan yang berarti kebanyakan di kampus A itu kayak emang kosnya rata-rata elit gitu, Vi? Elit. Kebanyakan gitu? Ya, ada parkiran mobilnya juga. Terus kampus B itu lumayan murah. Itu ada di daerah Jojoran, Karangmenyangan, Kalidami, Gubeng Airlangga. Itu kebanyakan ya range harganya murah-murah sih, Tuan. Terbilang kalau murah ini kalau kasih harga lah. Tadi kan paling murah sekitar 500 dapat murah tuh di kampus A. Kalau di kampus B murah itu dapat yang berapa? Startnya? Paling murah yang sih. Pernah kamu tahu? Pernah aku tahu sih harga 300-400 itu udah ada. Cuman jarang banget gitu loh. Dan biasanya kayak ngikut sama ada karyawan-karyawan campuran-campuran gitu. Terus yang menengah sih paling enggak ya
600 sampai sejuta lah. Berarti kalau di kampus A tadi 1 juta itu termasuk yang oke, yang rasional. Tapi kalau 1 juta di kampus B itu udah mahal berarti ya, udah mahal. Karena start yang murah tadi itu kayak sekitar 300-400an. Itu pun kayaknya faktor luck juga ya, maksudnya nggak semua tempat tuh kayak gitu. Paling bisa dibilang kayak 500an paling via. Oke. Dan kosan aku sendiri itu kan di kampus mana? Aku kan kuliah di kampus C, tapi aku kosnya di dekat kampus B. Oke. Karena pertimbangannya adalah di kampus B ini deket pasar, terus banyak pasar dan banyak makanan yang bisa dipilih gitu loh. Pusatnya gitu ya, kayak pusat-pusat belanja atau kayak kebutuhan makan anak kos itu deketnya di kampus B. Oke. Kena berapa Pi? Kosmu dulu? Kosku untuk sekarang 800.000 per mahal ya, 800.000 per bulan itu ya. Dan sistem pembayarannya gimana Pi? Emang per bulan atau per 3 bulan, per semester gimana? Kalau kosan aku sendiri per bulan, tapi ya ibu kos beda-beda, ada yang bisa 3 bulan, ada yang setahun gitu langsung. Oke. Ya kalau 800 termasuk pricey ya menurut gue. Fasilitasnya apa Fi kalau 800? Kalau 800 kosan aku sendiri pertama parkiran motor, terus deket sama kampus. Deket sama kampus B terutama, terus banyak orang jual makanan, terus deket pasar. Tapi kalau fasilitas kamar ada yang menurutmu kayak spesial, lemari tadi ya standar sih menurut 800 itu standar. Tapi kalau bawa misal kayak bawa setrika atau bawa itu dihitung lagi apa udah free? Hitung lagi. Kalau di kampusku itu per item ya, kayak pemanas item. Terus setrika magicom gitu ya biasanya. Magicom itu nambah berapa biasanya? 25.000 per item. Ya lumayan mahal ya 800. Iya, printer juga mungkin. Oh iya benar, printer. Terus sekarang ke kampus C deh, ya kampus C belum? Kampus C ini juga banyak pilihannya ya, ada di Mulyorejo Tengah, ada di Mulyorejo, Sutorejo. Bahkan aku dulu waktu kuliah di kampus C, aku ngekosnya itu di deket ITS. Itu kurang lebih waktunya, makan waktu berangkat ke kampus C itu kurang lebih 15 menitan. Oke. Terus kalau kos-kosnya berapa? Range daerah kampus C? Kebanyakan deket kampus C itu kos cewek ya, kos cowok itu susah. Jarang, susah. Oke. Berarti kayak yang anak-anak yang kuliah di kampus C yang cowok rata-rata di deket kampus B berarti rata-rata cari kosnya. Iya. Gitu. Terus kira-kira kampus C itu ya hampir sama kayak kampus B, 400.000 sampai sejutaan itu mulai. Ya, dari menengah ke atas itu 400 sampai Oke. Berarti kalau untuk yang paling mahal berarti ke kampus A doang ya, yang istilahnya susah untuk dapat harga yang reasonable itu yang di kampus A, tapi yang kampus B sama C itu termasuk yang hampir sama kurang lebih, kayak gitu. Oke. Apalagi informasi tambahannya? Terus kampus C itu daerah yang lumayan rame, yang jualan makanan itu nggak sebanyak di kampus B juga. Jadi aku dulu milih kos di dekat ITS karena di sana lebih murah justru. Justru lebih murah. Aku dulu di kampus C waktu waktu ngekos dekat ITS itu aku kenanya 650. Itu udah kamar mandi dalam. Oh, ya murah daripada yang 800 tadi. Dan di sana juga dekat ITS itu juga banyak makanan gitu, dan di sana harganya sangat terjangkau gitu. Tapi mungkin ya agak jauh tadi ya minusnya, agak sedikit jauh tadi itu. Kalau ke ITS-nya lebih dekat, tapi kalau ke Unernya malah agak lebih jauh gitu. Oke. Jadi ini informasi ya buat teman-teman ya. Jadi kalau semisal kalian nanyain masalah living cost, ini kan juga berubah-ubah dan mungkin tiap kos juga punya standar yang masing-masing gitu. Dan fasilitasnya beda, juga pasti harganya juga beda. Tapi kalau untuk kisaran tadi yang udah disebutkan sama Rafli, untuk yang kampus A tadi bisa dibilang kayak range yang 500-an itu udah yang murah, paling murah. Tapi kalau untuk kampus B sama kampus C itu karena menengah ke atas sama, jadi kayak masih start bisa dibilang 300-an meskipun jarang, tapi mostly mungkin 600-700 paling free ya, rata-ratanya segitu. Oke, langsung kita lanjut ke topik yang ketiga. Nah teman-teman, sekarang topik ketiga kita bakalan ngebahas masalah makan ya, atau kayak konsumsi gitu buat anak kos-kosan. Jadi menurut kamu Fli, untuk di UNER sendiri kayak range warung atau warteg atau makanan anak kos itu berapa sih gitu anak UNER? Kalau di kampus ABC ya, kita pukul rata itu paling murah, ya kita harus pinter-pinter cari warungnya. Iya benar. Start paling murah itu ada 10.000. Oke. 10.000. Terus ada paling murah lagi 8.000, tapi itu jarang ya paling.
Jarang banget. Jarang Dan banget itu ya, dekat 8.000. kalau 10.000 ke bawah itu kebanyakan dekat daerah proyek sih, Pak. Oh, Ya, jadi yang beli itu ya orang-orang proyek ya. Orang-orang proyek. Kalau mahasiswa mungkin 10 tadi 10.000 itu ke atas. udah termasuk yang Murah banget, murah 10.000 ya. itu. Tapi itu belum ini ya, belum minum ya, exclude minum ya berarti. Enggak eksklusif. Berarti kalau semisal mahasiswa makan 3 kali, berarti range paling murah pengeluarannya adalah 30.000. Iya, itu kalau makan ke warung ya. Iya, ke warung yang beda lagi basic kalau lah. kita belanja ke pasar itu beda lagi. Oh iya. Aku soalnya tipe orang yang beli makan, bukan yang Masak ya. Tapi sebenarnya kalau masak pun juga sebenarnya bisa lebih murah ya, Fri ya. Tapi repot mungkin ya. Ya kalau kos-kosannya ada Dapurnya fasilitas ya. dapur mungkin oh bisa iya, dimanfaatkan. benar. Yang tadi yang dekat pasar berarti lebih ke kampus B ya, Fri ya. Iya. Oke, jadi kalau untuk masalah makan makanan ya, makan maksudnya, itu kalau untuk range harga kayaknya 10.000 daerah Surabaya itu kayaknya udah murah ya, Fli ya. Murah banget itu. Itu murah banget dan itu pun mungkin kayak di kelas warteg atau warung-warung gitu guys. Cuman kalau teman-teman di sini kayak ngerasa, waduh 30.000 sehari kayaknya mahal banget Mas ya, mungkin bisa disiasati dengan masak ya, karena ya kalau teman-teman emang punya skill basic masak ataupun emang kosnya ada dapur umumnya, mungkin dimanfaatin aja karena ya kalau 30.000 kali 30 kayaknya mahal ya, Vi. Kena berapa, Vi? Bisa nggak hitung? 30, ya, 90.000 lah paling enggak. Ya, mahal lah berarti. Sekitar mahal lah, ya. Jadi aku pun menyarankan kalau teman-teman punya basic masak, mending masak aja sih. Tapi kalau emang pengen yang simple ya cari makan kayak gitu. Cari makannya yang warung-warung yang sederhana, terus juga bisa kayak gitu. Atau bisa juga kalau ada magicom bisa kalau keluar beli lauknya aja gitu. Jadi nasinya kita masak sendiri di kos gitu sih. Ya, itu lebih hemat ya. Masak nasi sendiri tapi ikannya baru beli keluar. Nah, sekarang kita bakal ngebahas pengeluaran yang mungkin bisa dibilang kayak tersier ya. Karena kita akan ngomongin kayak nongki ataupun kayak nongkrongnya anak UNER gitu kan. Kayak di sekitaran kampus itu ada apa aja, Vi? Mungkin kafe ya atau warkop gitu banyak kan. Dan itu kayak berapa range harga yang biasa mungkin dikeluarin sama anak UNER? Kalau ini pilihan sih ya. Iya benar, opsi ya, opsional. Ada yang warkop yang ya warkop. Iya. Bapak-bapak gitu-gitu. Terus ada juga yang kafe yang menengah ke atas gitu. Iya, kayak coffee shop ya. Ada berarti. juga ya mungkin ngopi di mall, ada Starbucks, ada ya ini itulah. Iya benar. Kelasnya ya beda-beda ya benar. Ya kalau nongki di warkop gitu 5.000 mungkin udah cukup sih. Wah, oh iya iya. Ya kopi sachet iya, benar, gitu. Benar Terus ya. juga Terus. Indomie gitu-gitu ya, juga. Ya benar. paling 10.000 cukup lah. Iya Terus, benar. Gitu. Kalau banyak kafenya mungkin di deket kampus B sih ya. Kampus B lagi ya. Itu ada Menanti, ada Janji Jiwa, ada Pukul 1 Kopi gitu-gitu. Jadi ada jalan itu Gubeng Erlangga itu banyak cafe shop gitu. Oh oke. Jadi kayak pusat-pusat minuman nanti ya, kayak pusat-pusat makanan gitu. Terus kalau kampus C paling deket sama kopi-kopian itu di daerah Mulyasari. Itu kurang lebih makan waktu 5-10 menit dari kampus. Tapi kamu tipe yang ngopi banget gak, Vi? Kayak sering nongki gak? Aku sih nongki sama temen-temenku cowok yang notabene nyari yang murah ya, jadi ke warkop gitu. Oh iya. Tapi kalau emang warkop vibes-nya emang lebih enak sih. Aku nggak tahu ya. Ini kan lebih ke preference ya, lebih selera gitu. Karena kalau di warkop mungkin kan lebih fokusnya ke quality nongkrongnya mungkin ya. Kalau makan minumnya mungkin lebih ke kayak side dish gitu, nggak yang terlalu fokus. Tapi kalau teman-teman di sini emang yang tipikal yang harus coffee shop, harus ngopi ya, pengeluarannya pun harus gede ya, Fli ya. Iya, kurang lebih ya 20.000-an lah. Iya sih. Dan bisa manfaatin voucher-voucher yang di aplikasi ojol mungkin juga bisa sih kayak gitu. Jadi untuk lifestyle ataupun nongki-nongki gitu ya, meskipun anak UNER ya sekali lagi karena ekonomi beda-beda jadi ya disesuaikan aja teman-teman. Pokoknya kalau cari warkop yang harga 5.000-an 10.000-an juga ada, cari yang coffee shop yang ke mall-nya juga bisa. Jadi ya bebas pilih yang mana kayak gitu. Nah teman-teman, sekarang kita bakal ngebahas uang saku atau uang bulanan ya. Tapi ini menurut aku pembahasan yang nggak bisa jadi patokan gitu. Ini hanya untuk preferensi aja karena kita kan sumbernya atau narasumbernya kan cuma dari Rafli temanku aja gini. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin ada versi yang beda-beda, coba komen aja di bawah nanti ya biar kita bisa tahu gitu kayak range uang bulanannya anak UNER tuh berapa. Tapi Rafli dulu uang bulananmu berapa, Rafli? Di-spill aja di sini. Oke. Gak apa-apa anjrit. Anjrit checking. Ya berapa? Jadi ini mungkin tiap individu berbeda-beda ya.
Jadi karena kalau aku sendiri per bulan ya range 2 juta sampai 2 juta setengah. Ya per bulan ya 2 juta sampai 2 juta setengah. Itu kebutuhan buat makan macam-macam ya. Iya, terutama makan ya berarti. Bisa makan buat ya print-printan. Ya kebutuhan buat praktek ya kayak beli sarung tangan, terus masker, mungkin masker yang mahal itu yang N95 yang itu buat khusus Covid itu kan mahal. Terus juga transport paling ya, kayak bensin gitu. Ya, terus benar. Juga tapi ya, pengeluaran gedenya paling lebih ke makan paling beli ya. Menurut kamu apa? Apa penuh tugas-tugas tadi, perintilan buat tugas-tugas? Menurut aku yang mahal itu ini ya kebutuhan buat di rumah sakit ya, karena alat pelindung diri kan mahal beli ya. Sendiri ya, kayak beli gaun terus ya gitu-gitu kebutuhan rumah sakit. Berarti kalau untuk ngomongin uang bulanan sekali lagi karena kita nggak bisa buat patokan juga. Rafli tadi kalau untuk 2,5 juta dia gede karena emang dia kan jurusannya keperawatan ya guys, dan uang apa namanya kayak tugas apa bukan maksudnya kayak keperluan dia tugas apalagi praktek ketika di rumah sakit itu keperluannya banyak, jadi pengeluarannya pun juga gede seperti itu. Jadi kalau ngomongin uang bulanan ya tinggal dikali-kali aja gitu, misal kalau kosnya berapa, uang makan kalian berapa, seperti itu. Dan juga sekali lagi jurusan juga mempengaruhi beli ya. Maksudnya kalau kalian emang jurusannya sering banget praktek kayak keperawatan tadi pasti pengeluarannya juga gede, tapi kalau emang jurusannya nggak yang terlalu banyak praktek keluar pasti juga bisa dibilang kayak sedikit lebih hemat kayak gitu. Tapi possible nggak sih Fri, 1 juta anak UNER? 1 juta menurutmu cukup gak? Iya 1 bulan possible gak? Cukup sih kalau misal anaknya bener-bener bisa hemat ya, manage uangnya gitu. Iya sih, kalau ngomongin 1 juta kayaknya cukup bisa, tapi kembali lagi ke lifestyle ya berarti. Kalau misal teman-teman di sini nongkinya kenceng banget, terus juga makannya juga yang high end terus ya pasti juga agak-agak susah. Tapi kalau emang hemat banget insya Allah juga bisa. So buat teman-teman yang emang cari referensi kayak biayanya berapa sih atau living cost seputar di UNER, semoga video ini bermanfaat, bisa ngasih informasi juga ke kalian. Tapi kalau kalian anak UNER yang nonton ini, kalau emang punya informasi yang beda, coba komen aja di bawah biar kita punya bahan perbandingan juga. Ataupun kalau kalian mau tanya-tanya seputar UNER juga, tanya aja di bawah biar kita bisa jawab kayak gitu. So I think that's all my video guys, and that's all. I'll see you next on another video. Bye bye. Terima kasih.